Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Sukmo Waseso. Untuk cerita kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook. Dari tulisannya akun yang bernama Lukas Priyanto. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kalau bapak bilang jangan ya jangan. Masuk kamar, sekarang. Bentak laki-laki dengan ukuran tubuh lebih besar dari dirinya. Namanya Pak Rohmat. Dan beliau adalah bapak sambung Rina. Mulai saat itu, Rina menjadi gadis yang pemurung. Entah mengapa ia tidak diperbolehkan bergaul dengan teman sebayanya. Sedari ia berumur 7 tahun hingga sekarang. Ketika Rina lulus sekolah menengah pertama, ia harus memutus mimpi-mimpinya karena Pak Rohmat memutuskan untuk memasung anak bungsunya. Di saat Rina bersekolah kelas 3 di sekolah dasar, Rina kerap mempunyai sifat tak kenal lelah dan sangat aktif. Ia kerap menangis bila tak diberi izin untuk main keluar. Sampai akhirnya Rina keluar rumah dengan melewati pintu belakang tanpa sepengetahuan orang tuanya. Warna langit terlihat mulai redup. Waktu senja hampir usai. Rina kini tengah berada di bagian luar dari rumahnya. Ia mengambil satu batang kayu, kemudian menggoreskannya ke tanah dan membentuk permainan tepruk gunung. Permainan yang sangat digemari oleh anak-anak seumurannya. Dari balik pepohonan, Rina melihat seorang anak wanita yang tengah berdiri memperhatikannya. Dengan polos, Rina memanggil anak tersebut dan mengajaknya untuk bermain tepruk gunung. "Nama kamu siapa?" tanya Rina. "Aku Arumi," jawab anak tersebut. "Rumah kamu di sekitar sini?" tanya Rina kembali. Anak itu tidak menjawab. Tangannya bergerak melempar batu pipih ke arah garis berbentuk kotak pada permainan tersebut. Rina tidak memperdulikan tentang pertanyaannya tadi. Ia justru semakin asik melihat teman barunya yang sangat pandai bermain tepruk gunung. Canda serta tawa mengiringi keseruan mereka berdua. "Arum, sudah hampir maghrib nih. Aku mau pulang dulu ya," ungkap Rina berpamitan. "Ya, sebentar lagi nih. Sekarang giliranku tahu," jawab Arumi ketus. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara azan maghrib telah berkumandang. Rina dan teman wanitanya tetap bermain dan saling bercanda. Mereka berdua tak menghiraukan tentang semua mitos dilarang keluar waktu maghrib. Konon katanya, sosok makhluk astral mulai keluar mencari seseorang anak kecil yang masih bermain dan akan menyekap ke dimensi lain. Tapi Rina tak mengetahui tentang larangan tersebut dan terus bermain bersama teman yang baru saja ia kenal. Bu Marni yang sedang tidur akhirnya mulai terganggu dengan suara berisik dari arah luar rumahnya. Lalu Bu Marni mengencangkan kain batik yang membalut di tubuhnya, kemudian berjalan ke arah pintu belakang rumahnya. Tap, tap, tap. Bu Marni melangkahkan kakinya dengan perlahan. Kepalanya menengok ke kiri dan ke kanan. Entah mengapa, tiba-tiba saja napasnya terasa sesak dan membuat bulu kuduknya berdiri setelah sampai di pintu bagian belakang dari rumahnya. Kriyo. Suara pintu terbuka. "Rina, kamu dari mana, Nak?" teriak Bu Warni. Bu Warni berjalan ke arah luar rumah. Suara di tempat itu sudah mulai terlihat meredup.
Matahari hampir saja menghilang, tapi sinar rembulan sepertinya enggan untuk menggantikan tugasnya malam itu. Jantung Bu Marni seketika saja berdetak cepat. Nafasnya terengah-engah dan sepertinya sulit untuk bernafas normal. Ia melihat Rina yang sedang bermain, tapi yang membuat Bu Marni terkejut, ia melihat sebuah kuku yang runcing tengah menusuk tubuh Rina. Dan baru saja ia tersadar, banyak sekali anak-anak kecil yang terbaring tak bernyawa, tepat berada di bawah kakinya, dan seketika Bu Marni jatuh pingsan. Sejak kejadian itu, Rina dianggap seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Ia kerap bicara sendiri dan bermain sendiri. Ini pula yang membuat keputusan Pak Rohmat untuk memasung Rina. Mereka malu karena mempunyai anak yang kurang waras. Setiap pagi Bu Marni selalu memandikan Rina dan menggantikan pakaiannya. Ada sedikit rasa kesal pada Bu Marni karena telah menyetujui perintah suaminya untuk memasung anak gadis satu-satunya dari pernikahan sebelumnya. Tapi ia juga tak tega kalau Rina kerap diperolok oleh teman-temannya dengan sebutan orang gila. Oke, kita balik ke kejadian sebelum Rina dipasung. Rina adalah anak dari pasangan Pak Yusuf dan juga Bu Marni. Namun Rina harus kehilangan sosok ayah di saat ia berumur 1 tahun akibat sakit yang telah diderita ayahnya. Dan di tahun-tahun berikutnya, Bu Marni kembali menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya yang bernama Rohmat. Setelah menikah, mereka bertiga tinggal di sebuah rumah sederhana dengan lingkungan yang ramah. Saat itu Rina sudah berumur 3 tahun. Keluarga mereka normal seperti keluarga-keluarga lainnya. Pak Rohmat sangat menyayangi Rina seperti anaknya sendiri. Demikian pula Bu Marni. Ia sangat menyayangi suaminya karena ia adalah laki-laki yang amat penyayang dan bertanggung jawab. Namun kejadian-kejadian aneh mulai datang ketika Rina keluar rumah di waktu maghrib dan Bu Marni jatuh pingsan ketika melihat Rina tengah bermain dengan sosok gendruwo. Sejak kejadian itu, Rina sering melamun. Ia juga sering berbicara sendiri, dan ini yang membuat teman dan para tetangga beranggapan kalau Rina gila. Di saat Rina keluar untuk bermain, ia selalu pulang ke rumah dengan menangis, dan kejadian itu terus berlangsung sampai Rina beranjak dewasa. Namun kini Rina telah menjadi sosok wanita cantik. Bahkan Rina menjadi primadona di sekolah tempat ia menimba ilmu. Rambutnya panjang melebihi bahu. Ia memiliki warna kulit sawo matang. Tingginya sekitar 165 cm. Dengan buah dada yang terbilang cukup besar untuk usia anak SMP kelas 2. Pagi itu Rina tengah siap-siap untuk berangkat sekolah. Bu Marni membantu Rina menyisir rambut anaknya. Dan hal itu dilakukan Bu Marni hampir setiap hari sebelum Rina berangkat menuju ke sekolah. Bu, sudah sana siapkan sarapan, biar bapak yang menyisir rambut Rina, ucap Rohmat yang berdiri di depan pintu kamar Rina. Iya pak. Bu Marni keluar dari kamar dan pergi ke dapur untuk membuat sarapan. Lalu Pak Rohmat berjalan masuk ke dalam kamar dan mengambil sisir dari atas meja. Duduk sini nak, biar bapak sisirkan rambutmu, ucap Pak Rohmat sambil tangannya menepuk-nepuk kasur. Rina mengikuti perkataan ayahnya, kemudian duduk membelakangi Pak Rohmat. Mula-mula Pak Rohmat membelai rambut indah sang anak sambungnya. Kemudian perlahan disisirnya rambut tersebut. Aroma harum yang tercium membuat Pak Rohmat mendekati wajahnya dan kemudian mencium rambut anaknya. Rina hanya diam dan menganggap itu adalah bentuk rasa sayang seorang ayah kepada anaknya. Sisir yang tadi dipegang Pak Rohmat kini telah diletakkan di kasur. Tangan Pak Rohmat kini mulai memeluk tubuh Rina dari belakang.
Wajahnya terus saja menempel pada rambut Rina dengan deru nafsu yang mulai tak beraturan. Bahkan kini Pak Rohmat tengah mencium bagian leher Rina dari balik rambutnya yang panjang. Rambut kamu wangi sekali, nak, ucap Pak Rohmat menyanjung Rina. Saat itu Rina hanya diam menerima perlakuan bapak sambungnya itu. Melihat tak ada perlawanan sedikit pun dari Rina, membuat Pak Somad semakin berani. Kini tangannya telah masuk ke dalam seragam sekolahnya yang dikenakan oleh Rina secara perlahan dan bermain pada bagian buah dada miliknya. "Pak, Bapak sedang apa?" tanya Rina dengan polos. "Kamu pasti lelah kan dengan semua kegiatan kamu sekolah? Sebelum kamu berangkat, biar Bapak pijit agar kamu lebih rileks." Kepolosan Rina telah dimanfaatkan oleh Pak Rohmat, dan kejadian itu dilakukan di saat Bu Marni sedang membuat sarapan untuk mereka berdua. Nafas Pak Rohmat menderu menahan nafsu. Ingin rasanya ia melakukannya pagi itu. Tapi ada rasa khawatir jika perlakuan yang ia lakukan dipergoki sang istri. Pak Rohmat memutuskan untuk melakukan pelampiasan saja dan berharap Rina tidak mengetahui jika yang dilakukannya adalah perbuatan tak senonoh. Rina yang polos membiarkan perlakuan ayah sambungnya. Ia benar-benar tidak mengerti tentang perbuatan yang tengah dilakukan ayahnya. Di dalam pikirannya, yang dilakukan oleh Pak Rohmat hanya untuk membuat dirinya rileks. Ada rasa geli yang tertahan, tapi Rina benar-benar tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi padanya. Terdengar deru nafas yang sangat cepat dan tidak beraturan dari lubang hidung Pak Rohmat. Tangan Pak Rohmat terus saja membijat punggung Rina dari balik seragam sekolah yang Rina kenakan. Sesekali Rina menahan geli di saat tangan Pak Rohmat menyentuh bagian dada miliknya dan menyentuh bagian puting susunya. Pak, Rina geli," ungkap Rina dengan nafas yang sedikit tertahan. "Sudah, kamu diam saja. Bapak akan membuat kamu nyaman dan nanti semakin bersemangat belajarnya," ucap Pak Rohmat memberikan sugesti palsu pada anak sambungnya. Tubuh Pak Rohmat yang berukuran lebih besar dari Rina membuatnya lebih mudah untuk semakin dekat dengan anak sambungnya. Nafsunya kini sudah tak terbendung lagi. Kemaluan Pak Rohmat yang semula tidur kini beraksi dengan perlahan, dan sampai akhirnya kejantanan Pak Rohmat mulai mengeras. Pak Rohmat menjadi salah tingkah dan kini membenarkan posisi duduknya sambil meluruskan tongkat yang sudah berdiri tegak dari celana dalamnya. "Nak, kamu Bapak pangku ya? Sudah lama Bapak tidak memangku kamu," ungkap Pak Rohmat dengan nada yang lembut dan membenarkan celana panjangnya. Pak Rohmat yang semakin menikmatinya, namun perlakuan tak senonoh itu pun berhenti di saat Bu Marni memanggil Rina dan juga Pak Rohmat untuk segera sarapan. "Pak, Rina, ayo sarapan," teriak Bu Marni dari arah ruang makan. "Ah, sial, mengganggu saja," Pak Rohmat menggerutu dalam hati. Sebelum keduanya meninggalkan kamar tersebut, Pak Rohmat segera merapikan kembali seragam sekolah Rina yang terlihat berantakan akibat ulahnya. Dan juga tak lupa, ia meluruskan tombak keperkasaan yang sedari tadi berontak dari balik celana dalamnya. Sampainya di meja makan, mereka menyantap makanan yang telah dimasakkan oleh Bu Marni, dan Pak Rohmat terlihat santai dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sesekali Pak Rohmat melirik anak sambungnya. Ia merasa sedikit kecewa atas kejadian yang belum sempat tertuntaskan. "Bagaimanapun caranya, aku harus menikmati anak itu,"
ucap Pak Rohmat. Bu, Bapak, Rina berangkat sekolah dulu ya, ucap Rina kemudian meraih tangan kedua orang tuanya, kemudian pergi meninggalkan rumah. Sekolah Rina cukup jauh dari tempat ia tinggal, kira-kira setengah jam dari berjalan kaki. Setibanya di sekolah, Rina masuk ke dalam kelas yang berada di paling belakang gedung tersebut. Murid-murid di sekolah ini terbilang sangat sedikit. Satu kelas hanya terisi sekitar 20 orang. Di sekolah, Rina hanya memiliki satu orang teman wanita. Ia bernama Santi. Santi adalah anak yang tomboy dan juga paling ditakuti di sekolah. Mungkin karena Santi berperilaku seperti anak laki-laki. Biarpun begitu, Santi selalu menolong Rina di saat ada anak-anak yang ingin menyakitinya. Santi sudah memiliki seorang kekasih. Ia bernama Bayu. Bayu terbilang anak yang sangat tampan. Ditambah lagi, ia sangat pandai bermain basket. Dan tentunya Bayu banyak disukai oleh teman-teman wanitanya. Namun Santi percaya kalau Bayu tidak akan berbuat macam-macam di belakangnya. Jika ada yang berani untuk mengambil Bayu, percayalah, bokem mentah pasti mendarat tepat mengenai wajah orang tersebut. Santi dan Rina teman satu kelas, sedangkan Bayu adalah kakak kelas mereka. Tapi mereka selalu bertiga. Siang itu, ada pertandingan basket antar sekolah. Rina yang tak menyukai keramaian memutuskan untuk diam di dalam kelas sambil menulis sebuah cerita. Tok tok tok. Boleh aku masuk? Terdengar seorang laki-laki dari depan kelas. Namanya Abi. Ia adalah teman sekelas Bayu. Entah mengapa hari ini Abi tidak bermain basket dengan Bayu. Abi anak yang pandai. Ia juga anak yang amat baik. Dan Abi sangat berbeda dari anak-anak laki di sekolah ini. Rina selalu gemetar jika berhadapan langsung dengan Abi. Sepertinya diam-diam Rina mengagumi sosok Abi. Ada apa? Bukannya kamu ada pertandingan basket? Tanya Rina. Aku sengaja kesini dulu. Aku hanya ingin melihat kamu tersenyum. Ayo senyum dong, ungkap Abi kepada Rina. Tanpa berkata apa-apa, Rina melempar senyum manis ke arah Abi dan seketika menunduk karena malu. Pipinya mulai merah dan ditutupi oleh kedua belah tangannya. Setelah berbicara seperti itu, Abi kembali keluar dari dalam kelas dan segera menuju lapangan basket. Rina berdiri memandang Abi dari balik jendela kelas. Matanya berbinar melihat sosok laki-laki yang ia kagumi. Baru saja mengatakan hal membuat dirinya bahagia. Degup jantung Rina berdebar dengan cepat. Perasaannya saat ini sangat bahagia. Tapi Rina yang polos tak mengerti apa yang sedang ia alami saat itu. Yang dia tahu, ada sesuatu dalam dirinya dan membuat ia bahagia setelah berjumpa dengan Abi. Beberapa jam kemudian, bel sekolah telah berbunyi. Itu pertanda jam pelajaran telah usai. Rina mengambil tasnya, kemudian pergi meninggalkan kelas. Sore itu, Rina pulang hanya seorang diri. Santi sedang sibuk menemani Bayu untuk latihan basket di aula sekolah. Di saat Rina berjalan di lorong sekolah, tiba-tiba ada seseorang berteriak dari arah belakang. Anak sinting. Ketika Rina mendengar teriakan tersebut, ia pun berbalik badan tiba-tiba. Plak! Satu tamparan keras mendarat di wajahnya. Seketika Rina tersungkur, pipinya memerah akibat tamparan yang baru saja mendarat dengan sangat keras mengenai wajahnya. Rina menangis sambil memegang pipi kanannya.
Ia melihat 3 orang yang berdiri tepat di hadapannya. Mereka adalah Tiwi, Lucy, dan Jenny. Ketiga orang itu memang tidak suka dengan Rina, terlebih lagi Jenny. Entah apa penyebab hingga ia tidak menyukai Rina. "Pegangin dia, gua mau kasih pelajaran," ucap Jenny dengan nada kasar. Tiwi dan Lucy segera melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Jenny. Kedua belah tangan Rina dipegang dengan sangat kuat oleh Tiwi dan juga Lucy. Wajah Rina ketakutan ketika mendapat perlakuan terhadap dirinya. Cengkraman Tiwi dan Lucy membuat tangan Rina terlihat memar. Bukan hanya itu saja, Tiwi yang memiliki kuku yang cukup panjang mencengkramkan kuku-kukunya hingga membuat Rina semakin kesakitan. "Apa yang kalian inginkan dariku?" ucap Rina. "Hei, lu jangan sok kecantikan ya. Gue tadi lihat lo sama Abi di kelas. Dasar kecentilan. Abi itu milik gua. Lo denger itu baik-baik. Dan karena lo udah melakukan kesalahan, sekarang lo harus turuti perintah gua," ungkap Jenny, kemudian menjambak rambut Rina dan menyeretnya menuju kamar mandi. "Tolong, hentikan Jen, sakit," teriak Rina meminta belas kasihan. Namun teriakan Rina tak membuat Jenny dan kedua temannya berhenti melakukan perbuatan tersebut. Rina terus diseret ke dalam kamar mandi. Kedua belah kaki Rina menghentak ke lantai berkali-kali. Ia berharap dapat melepas dari cengkraman tangan ketiga temannya. Tapi usaha Rina sia-sia. Rina terus diseret seperti binatang. Sesampainya di depan pintu toilet, Rina dihempaskan ke dalam. Rina mengerang kesakitan pada kepalanya akibat jambakan yang dilakukan Jenny. Melihat Rina yang sedang kesakitan, ketiganya tertawa terbahak-bahak melihat Rina yang tak berdaya. Tiba-tiba saja Jenny kembali menjambak rambut Rina dan berbisik di telinganya. "Tidak, aku tidak mau melakukan itu," ungkap Rina sambil menangis. Rina terus menangis, menahan sakit akibat cengkraman tangan Jenny yang menarik rambutnya. Rina terus berontak dan berusaha untuk melarikan diri ketika tangan Jenny melonggarkan cengkramannya. "Lu pegangin dia dong, jangan sampai dia kabur," teriak Jenny sambil menutup pintu toilet. Mendengar perintah dari Jenny, Tiwi dan Lucy bergerak untuk menarik tubuh Rina kembali ke dalam toilet. Mereka berdua memegang tubuh Rina dengan sangat erat, sehingga membuat tangan Rina memerah akibat cengkraman Tiwi dan juga Lucy. Tiwi dan Lucy sangat takut terhadap Jenny, karena Jenny adalah orang kaya dan juga orang tua Jenny adalah kepala sekolah di tempat mereka menimba ilmu. Dengan kekuasaan orang tua Jenny membuat bebas untuk melakukan apa saja yang ia inginkan dengan status yang dimiliki orang tuanya. "Mau lari kemana kamu cantik?" ungkap Jenny ketus. "Aku mohon, lepaskan aku Jen," tangis Rina sambil memohon. "Kalau lo mau gue lepasin, lo harus nurutin apa yang gue perintah. Gimana?" ungkap Jenny sambil mendekatkan wajahnya pada Rina. Dengan perasaan bimbang, Rina terdiam dalam tangis. Ia tak mau mengikuti kemauan Jenny yang menurutinya dapat berakibat buruk. Tapi jika tidak, Jenny akan menyiksanya setiap saat. "Baik, aku akan menuruti apa yang kamu mau. Tapi tolong, lepaskan aku. Dan setelah ini jangan pernah ganggu aku lagi," ucap Rina. "Anak pintar. Aku akan menunggu saat-saat itu. Sampai jumpa cantik," ungkap Jenny dengan puas, lalu melenggang pergi meninggalkan Rina yang masih menangis.
Sesak dirasakan oleh Rina. Terlebih lagi ia sudah berjanji akan mengikuti apa yang telah Jenny katakan. Seluruh tubuhnya lemas. Rina mengelap air matanya dan merapikan kembali pakaian dan juga rambutnya yang berantakan akibat perbuatan Jenny, Tiwi, dan Lucy. Dengan langkah yang terseok-seok, Rina keluar dari dalam toilet, kemudian berlari menuju rumahnya. Rasa kesal, amarah, dan malu terus menghantuinya. Langkahnya semakin cepat berlari sambil menangis. Ia sudah tidak memperdulikan lagi oleh orang-orang sekitar yang melihat dengan pandangan aneh terhadapnya, karena kejadian ini sudah sering kali terjadi. Sore itu, Rina pulang ke rumah sambil menangis. Sepanjang perjalanan ia mengingat perlakuan yang baru saja ia terima dari Jenny dan kedua temannya. Entah siapa yang salah, Rina membatin dalam hati. Sesampainya di rumah, keadaan rumah Rina sangat sepi. Sepertinya orang tua Rina masih berada di ladang. Akhirnya Rina memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya dan bersiap untuk mandi. Ia mengambil handuk dan juga perlengkapan mandinya. Ia berjalan ke arah belakang pintu rumah dan menuju kamar mandi yang terletak di belakang rumahnya. Letak kamar mandi milik keluarga Pak Rohmat dan Bu Marni memang agak sedikit jauh dan berada di belakang rumah. Kamar mandi itu berjarak sekitar 5 meter dari pintu belakang bagian rumah. Saat itu, waktu menunjukkan sekitar setengah 6 sore. Langit berwarna oranye terlihat di ufuk barat dan hampir saja meredup. Krek! Suara pintu. Pintu yang terbuat dari balik bambu dibuka. Rina mengaitkan handuk dan juga perlengkapan mandinya pada batang kayu yang berada di pojok ruangan yang berukuran 2 kali 2 meter. Kemudian Rina mengambil ember dan kembali keluar dari kamar mandi. Saat itu, Rina harus berjalan ke arah sumur yang posisi berjarak namun saling berhadapan. Sumur timba. Sumur yang berbentuk bulat dan memiliki kedalaman sekitar 10 meter sampai 15 meter dari batas air. Saat Rina berjalan menuju sumur timba, langkah kakinya mendadak berhenti. Rina mendengar suara wanita yang sedang menangis. Namun ia tidak mengetahui dari mana asal suara itu. Rina memutuskan untuk kembali berjalan dengan tubuh gemetar akibat mendengar suara tangisan tersebut. Kepalanya menengok ke arah kiri dan kanan. Baru saja ia tersadar kalau suara tangisan tersebut berasal dari arah sumur timba yang saat itu persis berada di hadapannya. Satu langkah terakhir dan suara itu pun berhenti. Demikian pula dengan langkah kakinya. Jantung Rina berdegup kencang. Tubuhnya gemetar dan terasa sulit untuk digerakkan. Rasa takut menghantui Rina sore itu. Tangannya berusaha meraih tali timba yang terbuat dari karet ban. Gerakan Rina sangat lambat karena ketakutan telah menguasai dirinya. Tap, tali timba dipegang dengan erat. Trek, trek, trek. Tali timba diturunkan dengan perlahan hingga wadah ember yang berada di ujung tali telah mencapai dasar air. Rina semakin ketakutan. Ia tidak mau melihat ke arah bawah sumur tersebut. Namun setengah dari tubuhnya kini berada persis di bagian lubang sumur timba. Dan suara tangisan itu kembali terdengar. Rina diam seperti patung. Ia tak tahu apa yang harus ia perbuat. Suara tangisan itu benar-benar membuat ia sangat ketakutan. Dengan tubuh yang sangat gemetar, Rina mengerahkan kedua belah matanya untuk melihat ke dasar sumur timba tersebut. Tiba-tiba, ia melihat sosok wanita bergaun putih dengan berada di dasar sumur, dan sosok itu melihat tajam ke arah Rina.
kemudian meraih tali timba yang Rina turunkan. Dalam ketakutan, Rina sampai menangis. Dan tiba-tiba saja sosok itu menarik tali tersebut. Srek, plak. Kepala Rina terbentur dinding sumur. Kemudian tubuhnya terhanyut. Dan akhirnya Rina terseret masuk ke dalam sumur tersebut. Biur. Suara percikan air berasal dari dalam sumur. Tubuh Rina terlilit tali timba dan menggantung sejauh 3 meter dari batas air. Kepalanya mengeluarkan darah akibat benturan yang cukup keras pada dinding sumur yang terbuat dari semen. Baru saja ia sadar siapa yang mengakibatkan tubuhnya tertarik ke dalam sumur. Dengan ketakutan, matanya mencari keberadaan makhluk tersebut. Rina berusaha mengais tali timba dengan menggerakkan tubuhnya yang menggantung dengan susah payah. Namun usaha itu sepertinya sia-sia. Tubuhnya hanya terpanting ke arah kiri dan kanan. Saat ini kepala Rina menghadap ke bawah dengan tubuh yang terus berputar. Seketika Rina kembali dibuat ketakutan. Ia kembali melihat sosok wanita bergaun putih berada di dasar air dan sedang memperhatikannya dalam diam. Tiba-tiba, "Pergi, pergi, jangan dekati aku, pergi!" teriaknya melihat sosok tersebut mulai membaca dinding sumur yang dilapisi lumut tebal. Rina terus berusaha mengais tali timba dan bermaksud untuk membenarkan posisi tubuhnya yang menggantung. Ia melihat sosok tersebut semakin mendekat ke arahnya dengan kepala yang menghadap ke atas serta tatapan mata yang sangat menyeramkan. Usaha Rina sia-sia. Saat ini sosok tersebut telah berhasil menggapai tubuhnya dan diiringi gelak tawa yang menakutkan. Rina berteriak histeris melihat sosok tersebut. Tiba-tiba suara azan maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suasana di tempat itu menjadi sunyi. Kini hanya terdengar suara azan memenuhi sumur timba tersebut. Dengan ketakutan, Rina mencari sosok tersebut. Namun kini sudah tidak terlihat. Rina menghela nafas dalam-dalam dan baru bisa bernafas lega. Erangnya sambil mengais tali timba. "Tolong, Ibu, tolong Rina!" Suara menggema di seluruh dinding sumur. Sialnya, tak ada yang mendengar teriakan Rina sore itu. Langit benar-benar sudah sepenuhnya berubah menjadi gelap. Sampai akhirnya ada seseorang yang membantu menariknya dari dalam sumur. "Ibu, Bapak, tolong Rina, Bu, Pak." Suara gemetaran menahan takut. Ia sangat bersyukur bapak dan ibunya datang tepat waktu dan bisa menolongnya keluar dari dalam sumur timba. Mereka berdua menarik tubuh Rina dari dalam sumur dengan sekuat tenaga dan akhirnya Rina dapat tertolong. "Apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Mengapa kamu bisa tercebur ke dalam sumur ini?" tanya Bu Marni kepada Rina. "Gini, Bu, waktu aku mengambil air untuk mandi, aku terpeleset, Bu," jelas Rina sambil menangis. Sudah, sekarang kita masuk, langit sudah gelap." Rina segera dibawa masuk ke dalam rumah dengan kedua orang tuanya. Singkat cerita, siapa wanita yang ada di dalam sumur tersebut? Mengapa ia menangis? Bayangan tentang sosok wanita menyeramkan itu menghantui Rina. Tubuhnya gemetaran ketika kembali mendengar tangisan itu terdengar di telinganya. Buru-buru ia menarik selimut dan menutup tubuhnya. Dalam ketakutan Rina menangis. Tiba-tiba, tok tok tok, pintu diketuk perlahan. Seketika jantungnya berdetak kencang.
Tubuhnya semakin gemetaran ketika sosok itu kembali terlintas dalam ingatannya. Rina masih berlindung dalam selimut yang ia kenakan. Entah siapa yang berada di balik pintu kamarnya. Ketakutan semakin ia rasakan. Ingin rasanya ia berteriak, namun mulutnya seakan terkunci. "Rin, kamu sudah tidur, Nak?" Ucap suara Rohmat terdengar dari balik pintu. Mendengar suara bapak sambungnya membuat Rina sedikit tenang. Setidaknya bukan sosok wanita menyeramkan itu yang berada di balik pintu. Rina membuka selimut yang menutupi tubuhnya dan beranjak pergi ke arah pintu. Krek! Pintu dibuka. "Kamu belum tidur?" ucap bapak sambung Rina. "Belum, Pak. Aku tidak bisa tidur. Aku takut, Pak," ucap Rina sedikit terisak. Pak Rohmat menarik tubuh Rina dan memeluknya. "Sudah, kamu tenang. Bapak akan menjagamu," ucap Pak Rohmat kemudian membawa Rina kembali ke dalam kamar. Rina menceritakan kejadian yang telah ia alami sewaktu di Sumur Timba. Pak Rohmat mendengarkan cerita Rina dengan seksama. Namun, pandangan matanya tertuju pada belahan dada Rina yang terlihat jelas akibat baju yang Rina kenakan terlalu longgar. Pikiran kotor Pak Rohmat kembali datang. Sesekali ia menahan air liur saat dua buah gundukan itu bergerak sewaktu Rina menarik napas dalam-dalam. Rina menceritakan kejadian itu sambil menangis ketakutan. Akhirnya Pak Rohmat mengambil kesempatan ini untuk memeluk Rina dan bermaksud untuk melakukannya malam ini juga. "Sudah, kamu gak usah takut. Sekarang kan ada bapak di sini yang akan menjagamu," ucap Pak Rohmat sambil membelai rambut Rina dan menempelkannya di dada. Pada posisi ini, Pak Rohmat semakin leluasa melihat dua gundukan yang terbalut kain yang menutupinya. Kini tangan Pak Rohmat mulai meraba bagian punggung Rina dari atas ke bawah dengan perlahan. Rina belum menyadari hal ini, dan Rina menganggap itu hal yang biasa dilakukan seorang ayah kepada anaknya. Dan untuk menenangkan ketakutan yang sedang ia alami, Pak Rohmat semakin tak tahan. Ia mulai mencium rambut Rina hingga bagian belakang telinga. Tombak yang mulai mengeras seakan ingin berontak melalui sarungnya. Tangan Pak Rohmat makin berani masuk ke dalam pakaian yang Rina kenakan. Dan brak, tubuh Rina didorong hingga terlentang. "Pak, apa yang Bapak lakukan? Bapak mau apa?" "Di dalam tubuh kamu ada sosok yang amat jahat. Bapak harus mengeluarkan makhluk tersebut dari tubuhmu." "Sosok apa, Pak? Dia di mana?" Rina kembali ketakutan. "Sosok ini datang berada di dalam tubuh kamu, Nak. Sekarang lepaskan seluruh pakaianmu. Kalau tidak, sosok ini akan menguasaimu, Nak," suara Pak Rohmat dengan nada serius. Rina bingung tentang apa yang Pak Rohmat katakan. Yang ada di pikirannya saat itu, sosok wanita yang berada di dalam sumur timba dengan wajah menyeramkan. Dengan ketakutan yang ia rasakan, Rina mulai menanggalkan pakaian satu persatu. Pak Rohmat melihat Rina tanpa berkedip sedikit pun. Akhirnya, ia berhasil mengelabui anak sambungnya dan bisa menikmati tubuhnya tanpa harus mendapatkan perlawanan. "Dasar anak bodoh, mudah saja kau kutipu," gumamnya dalam hati penuh kemenangan. Pak Rohmat tak berpaling sedikit pun. Matanya terus saja menatap Rina seakan ingin melahapnya bulat-bulat. Air liur ditelan berulang kali di saat Rina mulai menanggalkan pakaian yang melekat pada tubuhnya satu demi satu. "Bagus, seperti itu anak manis. Kau akan terlihat lebih cantik jika tanpa busana," gumam Pak Rohmat dalam hati.
Duk, duk, duk. Suara pintu digedor dengan sangat cepat. Mendengar ketukan tersebut membuat Pak Rohmat menjingat hingga turun dari ranjang. Wajahnya terlihat tegang dan semakin khawatir. "Apakah itu ibu?" ucap Rina. "Tidak mungkin, ibumu sudah tertidur sewaktu bapak kesini." Wah, gawat. Kalau benarnya mengetuk pintu itu adalah istriku, apa yang akan aku katakan jika melihat Rina tanpa busana? Gumamnya dalam hati. Pak Rohmat berjalan menuju pintu kamar yang sudah ia kunci sebelumnya. Ketika pintu kamar dibuka, tidak ada siapa-siapa di sana. Pak Rohmat melolong keluar kamar dan semuanya nampak tenang. Dengan penuh kekhawatiran, Pak Rohmat memutuskan untuk mengecek ke kamarnya dan memastikan istrinya telah tidur. Krek. Pintu kamar dibuka dengan perlahan. Pak Rohmat melihat istrinya tengah tertidur pulas. Akhirnya, beliau kembali ke kamar anaknya untuk menuntaskan rencana bejatnya. Setibanya di kamar Rina, Pak Rohmat kembali masuk ke dalam dan tak lupa untuk mengunci pintu. Saat ini, tubuh Rina telah benar-benar tak tertutupi sehelai benang pun. Rina duduk menghadap Pak Rohmat dengan posisi kedua belah kakinya menutupi bagian dada. Pak Rohmat mulai mendekati Rina dengan perlahan. Baru saja Pak Rohmat ingin melakukan nafsu bejatnya. Dari sudut matanya sebelah kanan, ia seperti melihat seseorang yang tengah memperhatikannya. "Siapa di sana?" teriak Pak Rohmat. Dari balik jendela kamar yang tak tertutup rapat, Pak Rohmat melihat sosok bayangan wanita yang sedang berdiri memperhatikannya, kemudian menghilang dengan sangat cepat. Ia segera berdiri dan berjalan ke arah jendela untuk memastikan sosok tersebut. Ia tak mau rencananya gagal lagi untuk menjalani nafsu bejatnya terhadap Rina. Lalu Rina mengais kain dan menutupi tubuhnya. Ia bingung melihat bapaknya yang tiba-tiba saja pergi ke arah jendela. Sesampainya di depan jendela kamar, Pak Rohmat membuka jendela tersebut dan melihat ke arah luar kamar yang gelap. Namun beliau tidak melihat siapa-siapa. Tadi itu siapa ya? Sepertinya wajahnya tak asing bagiku, gerutu Pak Rohmat. "Pak, ada apa?" "Rina takut, Pak." Suara Rina membuyarkan lamunan Pak Rohmat. "Ah, bukan apa-apa. Bapak hanya menutup jendela kamarmu saja," ucapnya. Kemudian kembali berjalan ke arah Rina yang terlihat ketakutan. Rina duduk di sudut ranjang yang lusuh. Pak Rohmat mulai mendekati anak sambungnya dengan tatapan penuh nafsu. Jantung Pak Rohmat berdetak kencang di saat ia mulai menarik kain yang menutupi tubuh Rina dengan perlahan, dan kini ia melihat Rina tanpa busana. Mula-mula tangannya membelai rambut Rina, kemudian ke arah pipi. "Kamu gak apa-apa, gak usah takut. Bapak akan membuatmu tenang, dan sosok ini tidak akan mengganggumu lagi," ucapnya dengan penuh nafsu. "Rina takut, Pak." Rina kembali menangis. Pak Rohmat tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Tangannya yang kekar dengan cepat memeluk tubuh anak sambungnya. Nafas yang keluar dari hidung Pak Rohmat semakin cepat. Nafsunya kini sudah semakin memuncak. Pak Rohmat terus memeluk Rina yang sedari tadi ketakutan. Ia coba menenangkan Rina dan tak mau gegabah dalam menjalankan rencana bejatnya. Pak Rohmat merasakan bahwa Rina sudah sedikit agak tenang. Ia terus mengusap-ngusap rambut Rina dengan sangat lembut. Semua ini ia lakukan agar semua rencananya berjalan dengan lancar, dan Rina tetap percaya bahwa di dalam tubuhnya terdapat sosok makhluk astral yang mengganggunya. Dan Pak Rohmat berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan.
tanpa ada perlawanan dari putri sambungnya. Setelah itu Pak Rohmat melepaskan pelukannya secara perlahan, dan Rina kini terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Sekarang kamu berbaring dan jangan mengeluarkan suara sedikit pun. Jika kamu sampai bersuara, sosok ini akan mengetahui apa yang akan kita lakukan, dan usaha kita akan sia-sia, ucap Pak Rohmat. Rina mengikuti apa yang Pak Rohmat katakan. Ia benar-benar percaya bahwa di dalam tubuhnya terdapat sosok makhluk astral yang selalu mengganggunya. Dengan perlahan, Rina membaringkan tubuhnya yang sudah tanpa selai benang pun yang menutupi tubuh mungilnya. Berulang kali Pak Rohmat menelan air liurnya sendiri ketika melihat Rina berbaring tepat di hadapannya. Untuk kembali meyakinkan Rina, Pak Rohmat membacakan mantra-mantra tanpa mengalihkan pandangan matanya pada tubuh Rina. Tangan yang dibentangkan ke atas seraya meminta pertolongan dari Sang Pencipta dan mulai memejamkan mata. Akhirnya aku bisa menikmati tubuh anak ini. Gumamnya penuh kemenangan. Kini Pak Rohmat sudah siap untuk menggagahi putri sambungnya. Kedua mata mulai dibuka. Tiba-tiba Pak Rohmat terkejut dan menjauh dari Rina. Wajahnya pucat dan mengeluarkan keringat. Tubuhnya pun terlihat gemetaran dan berusaha untuk menjauh dengan cara merangkak ke belakang. Pak, ada apa Pak? Tanya Rina kebingungan. Pergi kau, pergi, teriak Pak Rohmat. Melihat tingkah bapaknya yang aneh membuat Rina ketakutan. Ia berusaha untuk mendekat, namun Pak Rohmat terus saja menjauh dan menepis tangannya. Sepertinya Pak Rohmat tak mau tersentuh olehnya. Pak, ada apa Pak? Jangan membuat Rina semakin takut Pak. Katakan, ada apa Pak? Arum, bukannya kamu sudah Tak sampai selesai bicara, Pak Rohmat berlari meninggalkan Rina di dalam kamar. Rina kebingungan melihat tingkah bapak sambungnya yang tiba-tiba saja berubah ketakutan, seperti melihat hantu. Lalu dengan cepat Rina mengais pakaiannya dan memakainya kembali. Rina menengok ke arah kiri dan kanan. Seketika tengkuknya mulai meremang. Segera ia menarik selimut dan menutupi seluruh tubuhnya. Sebentar, tadi aku mendengar Bapak menyebut nama Arum. Siapa Arum? Mengapa Bapak sangat ketakutan? Suasana di dalam kamar Rina kini berubah menjadi sangat hening. Rina seperti sedang diperhatikan oleh sosok-sosok tak kasat mata yang berada di dalam kamar miliknya. Mata Rina melirik ke sekitar ruangan tersebut, tapi Rina tak menemukan siapapun di dalam kamarnya. Tiba-tiba saja jendela kamar yang semula tertutup rapat kini terbuka lebar dengan sendirinya. Jantung Rina berdegup sangat kencang. Melihat keanehan ini, seketika angin kencang merembus dan berputar-putar di dalam kamar. Udara dingin mulai ia rasakan, dan keadaan kamar yang semula hening kini berubah. Dengan tubuh yang gemetar dan jantung berdegup kencang, Rina mencoba melangkahkan kakinya menuju jendela kamarnya dan berniat untuk menutupnya kembali karena angin merembus membuat tubuh Rina menggigil. Krek, jendela ditutup kembali. Ketika Rina berbalik badan, ia mendengar suara wanita yang sedang menangis dari dalam kamarnya. Tapi anehnya, Rina tidak melihat siapapun di sana. Rina semakin ketakutan. Keringat mulai terlihat membasahi dahi dan menetes hingga ke dagunya. Rina berlari dan melompat ke atas ranjang. Selimut ditarik untuk menutupi seluruh tubuhnya. Siapa yang menangis di dalam kamarku? Mengapa ia terus menggangguku?
Rina mengerutkan sambil menahan rasa takut. Brak! Pak Rohmat membanting pintu kamarnya. Ia berlindung di balik pintu. Nafasnya terengah-engah dan dengan cepat menguncinya. Kemudian berlari dan berbaring di samping istrinya. Bu Marni yang tengah tertidur akhirnya terbangun karena menyadari suaminya tengah berada membelakanginya dengan tubuh yang gemetar. "Pak, kamu kenapa?" tanya Bu Marni. "Bu, aku baru saja melihat hantu," jawab Pak Rohmat. "Hantu? Bapak ini ada-ada saja. Mana ada hantu di rumah kita, Pak?" tegas Bu Marni. "Ada, Bu. Omong tadi Bapak lihat dengan mata kepala Bapak sendiri," Pak Rohmat menjelaskan dengan gemetar. Sudah, Bapak pasti kecapean," sahut Bu Marni. Pak Rohmat meringkuk di balik selimut yang menutupi tubuhnya. Keringat bercucuran membuat pakaian yang ia kenakan basah. Ia benar-benar ketakutan malam itu. Pak Rohmat memutuskan untuk tidur, meski sulit sekali ia lakukan. Kini sosok yang ia lihat di kamar Rina terus terbayang dalam ingatannya, dan perlahan rasa ngantuk mulai dirasakan. Pak Rohmat pun tertidur dalam ketakutan. Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita kami. Nantikan kelanjutan ceritanya. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.